Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Davandri, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam 45 Bekasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi 8 sampai dengan 12 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Langsung saja kita ke penjelasannya. Materi yang ke-8 yaitu pesan Madinah. Yang pertama dalam subbabnya itu kajian surat Asy-Syamsi atau modal ketakwaan. Dalam kajian surat Asy-Syamsi, Allah menurunkan taufik bagi orang kafir karena kepastikannya. Jiwa muslimah adalah jiwa yang diberi input baik dan buruk, yang selanjutnya manusia memilihnya dengan segala risiko. Dalam panduan pengambilan keputusan dengan risikonya ada dua bagian, yaitu penjelasan dan informasi keburukan dan penjelasan dan informasi kebaikan. Nah, penjelasan dan informasi keburukan yang pertama itu mengambil keputusan dengan dirinya terbebani oleh hawa nafsu dari harta, tahta, dan wanita. Yang kedua, lalu kemudian meraih kegagalan. Lalu, penjelasan dan informasi kegagalan. Yang pertama itu ada mengambil keputusan pembaruan dirinya dengan pembebasan dari belenggu hawa nafsu. Yang kedua, kemudian meraih kesuksesan. Nah, yang kedua, yang dari subbab kedua ini kita akan membahas kajian surat Al-Duha atau implementasi ketakwaan. Dalam surat Duha memerintahkan mengungkapkan syukur dalam 3 hal, yaitu menyantuni anak yatim sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa beliau adalah yang menjadi penjamin anak yatim dan beliau di surga beserta anak yatim laksana telunjuk dan jari tengah. Yang kedua itu diriwayatkan dari Hasan berkata, adapun dari arti dari orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Nah, yang ketiga ini, nikmat Allah yang paling besar adalah kerasulan dan yang di dalamnya ada risalah, yakni Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin, sehingga orang yang diberikan ilmu Al-Quran harus diajarkan kepada yang lainnya. Dan inilah sebaik orang adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Lalu, yang ketiga ini ada kajian surat Insyirah atau kualitas improvement. Dalam surat Al-Insyirah mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk menjadi manusia besar. Artinya menjadi manusia yang senantiasa lapang dada dan dalam menjalankan visi dan misi. Kehidupan yang terkait dengan tugas profesi dan senantiasa meningkatkan mutu kehidupan dan ketakwaannya. Perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus yang dalam istilah bahasa Jepang disebut kaizen. Dalam kaizen ada semangat yang berlandaskan pada pandangan, yaitu yang pertama itu ada hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Yang kedua itu ada tidak boleh ada satu hari yang lewat tanpa perbaikan ataupun peningkatan. Nah, yang ketiga ada masalah yang timbul merupakan suatu kesempatan untuk melakukan perbaikan atau peningkatan. Nah, yang keempat, menghargai adanya perbaikan atau peningkatan meskipun kecil. Yang kelima, perbaikan atau peningkatan tidak harus memerlukan investasi yang besar. Selanjutnya kita akan membahas kajian surat Al-Mudatsir atau prinsip dan etika pembaruan. Nah, prinsip dan etika pembaruan itu ada 6. Yang pertama itu yang sudah paham dengan ajaran harus terpanggil untuk memberikan peringatan dan melakukan pembaruan bangsanya. Nah, yang kedua ini seseorang pembaharu senantiasa harus memakai pakaian sifat Allah berupa panji-panji kasih sayang, kebenaran, keadilan, dan akhlak terpuji. Nah, yang ketiga ini sebelum melakukan pembaharuan kepada orang lain, ingatlah agar dimulai dengan diri sendiri melalui upaya untuk membersihkan pakaian tampak. Jangan berpakaian kumel dan dekil tanpa harus necis. Tapi harus necis, bersih dan anggun. Bahkan pakailah pakaian yang bagus sebagai cermin sifat Allah yang baik. Nah, yang keempat ini harus keluar dari zona kebiasaan dan pola hidup yang selalu mengejar kenikmatan duniawi yang dapat membawa pada kejatuhan dan kemaksiatan. Nah, yang kelima itu janganlah perjuangan agama berharap pada balasan duniawi berupa fasilitas, pangkat, dan jabatan. Nah, yang keenam ini ada bangun sifat sabar dalam pembaruan ini karena Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Nah,
Di materi yang ke-9 ini kita akan membahas tentang materi kepemimpinan. Nah, yang pertama ini arti kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses yang mengarahkan dan mempengaruhi serta melibatkan atau menggerakkan orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang kedua, peranan di pemimpin dalam kelompok. Secara umum, pemimpin dalam kelompok adalah yang bertanggung jawab dalam menggerakkan aktivitas dan motivasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Mintzberg, pemimpin bertanggung jawab atas seluruh aktivitas, staffing, training, dan aktivitas lainnya. Nah, yang ketiga ini model kepemimpinan. Nah, model kepemimpinan yang pertama itu ada kepemimpinan transformasional, yaitu memotivasi bawahan untuk bekerja demi tercapai sasaran organisasi dan memuaskan kebutuhan mereka pada tingkat lebih tinggi. Yang kedua itu ada kepemimpinan karismatik, yaitu kepemimpinan karismatik adalah gaya kepemimpinan dengan menonjolkan karisma untuk menarik dan menginspirasi pengabdian oleh orang lain. Nah, yang ke materi 10 itu kita akan membahas tentang prophetical leadership atau kepemimpinan nabi. Nah, yang pertama ada power of leadership. Nah, the power leadership dari Makkah menjalar ke antar keluarga, komunitas, bangsa, dan negara. Ada 10 komponen the power of leadership, yaitu yang pertama, dosa-dosa terhapuskan, yang kedua melaksanakan amal ibadah unggulan, yang ketiga itu berjihad fisabilillah, yang keempat kelompok tamu Allah, yang kelima memiliki jaminan, yang keenam dianugerahi serta senjata doa, yang ketujuh itu biaya digantikan, yang ke-8 meraih pertolongan Allah, yang ke-9 mendapatkan fasilitas wasilah, yang ke-10 dibanggakan oleh Allah. Nah, dalam yang selanjutnya kita akan membahas tentang unsur kekuatan negara. Unsur-unsur kokohnya negara disebabkan oleh ilmunya alim ulama, keadilan pemimpin, dermawannya orang kaya, dan doanya kaum duafa atau miskin. Nah, yang ketiga dari sebab itu kita akan menjelaskan tentang hikmah ajaran sebagai sumber energi kepemimpinan. Nah, itu kita bisa mengambil hikmah ajaran dari cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Masjidil Haram mengandung ajaran tauhid yang disimbolkan dalam Ka'bah yang tersimpan dalam Al-Quran. Surat Ibrahim di awal surat mengingatkan kepada manusia bahwa kitabullah Al-Quran diberikan oleh Allah untuk membawa pembaruan manusia ke dalam cahaya dan menutup alam kemusyrikan melalui penyembahan pada berhala nafsu. Itulah misi utama yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW, membawa misi ilaiha menegakkan nilai-nilai tauhid. Nah, dari sebab yang keempat ini kita akan menjelaskan tentang metode internalisasi tauhid. Itu disebut ada 8 astabrata, yaitu wanita, garwa, wisma, turangga, yang kelima itu kukila, yang keenam curiga, yang ketujuh itu waranggana, yang ke-8 pradangga. Nah, yang selanjutnya kita akan membahaskan yang kelima itu implementasi tauhid dalam Pancasila. Berdasarkan klasifikasi ini, piagam terdiri dari 45 pasal yang dimulai dengan pendahuluan sampai penutup, yang isinya dapat disarikan dalam berbagai komponen, yaitu yang pertama komponen-komponen nilai dasar, yang kedua negara kebangsaan, yang ketiga itu ada norma hukum dan jaminan sosial, yang keempat itu asas penyelesaian perselisihan, yang kelima itu Muslim dan Yahudi memiliki kewajiban yang sama, yang keenam itu prinsip pluralitas agama, yang ketujuh itu komando perang, yang kedelapan nasionalisme, yang kesembilan itu asas perdamaian, yang ke-10 itu jaminan dicabut. Yang materi ke-11 ini kita akan membahas tentang bahaya pembaruan atau energi istidraj. Nah, dari yang pertama ini kita akan membahas tentang kajian Quran Surat Al-A'raf. Jadi rahmah adalah untuk mengingatkan umat manusia jangan terjebak dan terlena dalam kehidupan ini sampai menuhankan hawa nafsu. Sedangkan Ka'bah adalah untuk membangun ketakwaan dan perbaikan akhlak. Nah, yang kedua ini ada identifikasi sifatmu. Dalam mengidentifikasi diri ada 4 sifat yang harus dikenali dengan cermat, yaitu
sifatus syaiton, yaitu sifat setan apabila kamu meraih capaian kepuasan melalui penggunaan kekuatan yang membawa kepada kejahatan dan tipu daya. Yang kedua ini ada sifat al-bahaim, yaitu sifat hewan. Apabila kamu meraih kepuasan sebatas memasuki zona kelezatan makan, minum, tidur, dan syahwat. Nah, yang ketiga ini ada sifat al-shiba, yaitu sifat binatang buas. Adalah kepuasan sebatas ekspresi kekuatan yang akan membawa pada kelakuan binatang buas yang akan memangsa temannya. Yang keempat ini ada sifat al-malaikat, yaitu sifat malaikat adalah sebuah kekuatan yang akan membawa pada rasa keindahan dan kesempurnaan ciptaan Allah. Nah, yang ketiga dalam subbab ini ada audit atau muhasabah. Pada hari ini, timbangilah diri kita, auditlah diri kita sejauh mana, timbangkan kebaikan dalam kehidupan sejak akil balik sampai usia sekarang. Istidroj artinya melupakan Allah, berupa sudah cukup dan terpaling dari Allah. Istidroj salah satu bentuk tertipunya kehidupan untuk bertawajuh kepada Allah. Nah, yang keempat ini kita akan membahas tentang pintu masuk setan. Yang pertama itu bisa melalui pintu depan, ditafsirkan oleh Al-Baqawi, terutama indahnya kehidupan dan kenikmatan duniawi. Nah, yang kedua itu bisa melalui pintu belakang, yakni pintu yang terkait dengan hari terakhir. Hal ini terkait dengan keimanan kepada yang gaib. Yang ketiga itu ada pintu kiri, melalui pintu kiri, yakni pintu yang berkaitan dengan kemaksiatan. Pintu terkait dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Yang keempat ini ada pintu kanan, yakni pintu yang berkaitan dengan kebaikan, setan dengan handalnya masuk dari ajaran kebaikan. Materi yang ke-12 ini kita akan membahas tentang energi pembaharuan untuk membangun moralitas bangsa. Nah, yang pertama, spirit pembaharuan. Ibnu Khaldun menulis tentang ilmu tasawuf. Orang-orang yang tekun beribadah itu dikenal dengan nama golongan tasawuf. Tasawuf adalah suatu bagian yang jauh hari atau esensial dari risalah Nabi Muhammad SAW berupa akhlakul karimah karena semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnahnya. Yang kedua itu contoh pembaharuan negara Muslim. Menurut Surya Negara pada tahun 2011 menjelaskan gerakan tasawuf di beberapa kawasan, yaitu di Sudan. Muhammad Ahmad berjuang membebaskan rakyat dan negara Sudan dari penindasan penjajahan Inggris. Yang kedua itu Libya, Muhammad Ali As-Sanusi yang melawan imperialis Prancis. Yang ketiga itu di Cina, gerakan moral yang dipimpin Yakub Beng mengadakan gerakan pemurnian ajaran Islam. Selanjutnya mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan Manchu di Turkistan. Nah, yang ketiga ini pada tantangan abad 21. Tantangan abad 21 bukan hanya ancaman fisik, tetapi lebih pada mindset atau pola pikir melalui berbagai modus yang sejalan dengan arus modernisasi teknologi informasi yang berdampak pada kerusakan tatanan nilai sehingga semakin jauh kepada tauhid. Mungkin itu saja materi. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan pada video ini. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.